wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah pengajian ya. Baik teman-teman, selamat datang di pelatihan hari ini. Sebelumnya kita cek dulu ya semangatnya bagaimana, apakah di jam 14 ini masih punya baterai yang cukup. Saya mau dengar, coba. Selamat pagi. Pagi. Masih ya, masih cukup lumayan bersemangat ternyata. Baik, yang di belakang suara saya kedengaran? Oke, thank you. Dan suasana ruangan cahayanya cukup ya? Cukup. Meskipun tetap kata Pak Nana, saya tetap terlihat gelap. Mohon maaf. AC dingin, cukup dingin. Ada yang perlu disesuaikan mungkin? Tidak ada, cukup. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, di sini saya memulai kegiatan kita, pelatihan kita dengan sebuah quotes ya, sebuah kutipan yang berasal dari Roy T. Bennett. Ini bacanya, it takes sunshine and rain to make a rainbow. There would be no rainbows without sunshine and rain. Ya, singkatnya sebuah usaha, sebuah hasil itu biasanya dibutuhkan yang namanya perjuangan, ya. Jadi harus ada petir dulu, hujan dulu, baru bisa menikmati indahnya pelangi. Di Jawa sana kita bisa lihat pelanginya yang cerah ya, dengan warna-warnanya yang luar biasa. Baik, thank you. Dan lanjut. Oke, ini dia. Sementara perkenalan dulu ya, supaya lebih akrab gitu ya, kira-kira begitu. Nama saya M. Yusuf. Fotonya terang Pak, fotonya terang. Ya itu karena mohon maaf hasil aplikasi. Saya lahir di Kuala Keritang. Kuala Keritang ini adalah sebuah desa kecil di pelosok Riau sana. Ya, butuh waktu sekitar 5 jam dari kota Jambi untuk mencapai desa Kuala Keritang itu. Saya lahir tanggal 28 Agustus, seperti yang dijelaskan Pak Iwan kemarin ya. Agustus itu mau semua. Saya tinggal di Gupak Warak, Sendang Sari, Pajangan, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian saya mengenyam pendidikan S1 di Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan sekarang saya mengabdi di BLK Komunitas PPA 2 Bantul sebagai instruktur. Ini adalah beberapa link media sosial saya ya, bisa diajak berteman, bisa juga di follow, unfollow juga nggak apa-apa. Yang penting mungkin ini yang nomor HP ya, nomor HP ini bisa untuk telepon biasa ataupun WA. Ada juga telegramnya sih, meskipun jarang dipakai. Kemudian ada Gmail juga. Ini saya harap 2 poin yang bawah ini teman-teman catat, karena mungkin di suatu saat akan ada komunikasi yang bisa kita lakukan melalui channel itu. Baik, saya kira cukup mungkin ya untuk perkenalan, atau ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya? Status Pak. Oh, status married ya, dengan 2 anak putra ya. Aduh. Sama sementara cukup lah. 2 anak cukup katanya begitu. Baik, saya lihat hari ini peserta sudah hadir semua ya. Ada yang tidak hadir? Mungkin? Ada? Beberapa. Oh, ada yang sakit ya? Ada 3 orang Pak. Oke, ada 3 orang. Baik. Tapi untuk kelengkapan ini sebagai bagian dari penilaian ya, tolong maaf, saya sudah. Oh ya, saya tadi sudah dibawakan. Mohon di absensi. Ya, ya baik. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Lanjut.
ini saya punya beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Ini ada satu, kebersihan ruang tamu, ruang kelas, kamar mandi dan lain-lain terkait dengan pelatihan kita ya, kebersihan di pelatihan kita. Bagi saya sih tidak hanya di ruangan ini yang perlu bersih, tapi juga di sekitar kita perlu kita perhatikan kebersihannya, dan juga kerapihan teman-teman, peralatan dan bahan pelatihan yang akan digunakan, laptop, komputer, terutama kabel-kabelnya ya, dirapikan, kabel mouse, kabel keyboard, karena memang lembaga kita belum bisa mengadakan yang wireless ya, jadi kabel-kabel ini memang masih butuh perhatian khusus gitu. Selanjutnya tidak lupa juga adalah prosedur keselamatan menghadapi force majeure ya. Jadi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak terduga, entah itu dalam bentuk seperti apa, bencana alam mungkin dan seterusnya, kita sudah punya beberapa persiapan sebagaimana yang sudah disampaikan di awal pelatihan dulu ya. Keselamatan teman-teman ketika diperkenalkan dengan lembaga kita ini. Di sebelah kiri kita sudah ada tangga darurat. Nah, itu nanti bisa dipakai sebagai jalur evakuasi jika terjadi hal-hal yang betul-betul gahar atau force majeure. Baik teman-teman, lanjut. Ya, ini kontrak belajar kita di dalam ruangan sementara ditahan dulu. Bagi yang merokok, ditahan dulu. Yang punya gadget, ditahan dulu. Bersuara lantang, berisik, sebaiknya tidak. Tetapi jika ada yang perlu ditanyakan, bisa mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaannya. Ada sedikit kata kunci juga di sana adalah penghormatan orang lain kepada kita itu sesungguhnya bergantung dari bagaimana cara kita menghormati orang lain juga. Baik, kita masuk ke ini. Saya punya beberapa, ini dulu ya. Ada Oke, baik. Di sini ada beberapa kombinasi warna ya teman-teman ya. Sebagaimana yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang tipografi. Tipografi itu adalah bagaimana cara kita menyusun kata sebagai usaha untuk menyampaikan pesan. Ya. Nah, di sini ada beberapa kombinasi tipografi. Pertanyaan saya adalah yang mana yang paling teman-teman nikmati? Yang bawah, pojok bawah. Ini ya. Bawah. Ya, rasa coklat. Iya, rasa coklat itu. Warnanya putih, Pak. Ini ada yang bisa baca? Masih bisa, Pak. Bisa dibaca? Bisa. Redaksinya maksud saya. Bisa, Pak. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Kalau yang ini? Selamat pagi, luar Sama. biasa. Ini? Wah, Apa itu Pak? enggak Semangat pagi, luar biasa. Ya, sebetulnya ini pesannya secara redaksional sama, semuanya sama. Tetapi kemudian pesan itu sampai atau tidaknya bergantung juga pada yang namanya warna, komposisi warna. Ini perlu teman-teman ingat, perlu teman-teman catat. Inilah kemudian akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Teori warna dalam desain. Perlu teman-teman catat karena ini warna ini sangat kompleks. Saya tambahkan sedikit di bawah sini adalah sebuah pendahuluan. Ya. Di kesempatan kali ini kita hanya berbicara tentang pendahuluannya saja. Baik, langsung saja. Ini saya ambil dari SKKNI nomor 301 tahun 2016 ya. Kemudian kode unitnya bisa teman-teman lihat di sana. Judul unitnya adalah mempresentasikan karya desain. Jadi kalau kodenya ada M74100.012.02. Kemudian judul unitnya adalah mempresentasikan karya desain. Kemudian elemen kompetisinya adalah menggunakan teori desain grafis dalam memaparkan atau mengidentifikasi konsep desain. Dan kemudian saya mengambil KUK yang kelima, teman-teman. Penggunaan warna dalam karya rancangan dijelaskan sesuai konsep desain. Nah, uraiannya adalah dapat menjelaskan cara menggunakan warna dalam karya rancangan sesuai dengan konsep desain. Oke, bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan di sini? Cukup ya?
saya lanjut. Nah ini, tujuan pelatihan kita adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat ya menjelaskan cara penggunaan warna dalam karya rancangan sesuai konsep desain. Insya Allah ini sudah sesuai dengan konsep ABCD ya. Di sana sudah saya tandai khusus. Ya, A, B, C, D, ya. Dan ini adalah manfaatnya. Manfaat pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengaplikasikan warna dalam karya rancangan, entah itu poster, pamflet, presentasi mungkin, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan tadi bahwa menyampaikan pesan tertentu supaya pesan itu bisa diterima dengan baik. Lanjut. Ada yang tahu ini apa? Kombinasi warna. Ya, Jenis warna. jenis warna, palet warna, pelangi, Bulan bintang. bulan bintang. Baik. Kalau dalam teori graphic design, ini mungkin sebenarnya benar ya, bisa kita anggap benar. Ini memang ada beberapa warna di sana, palet warna juga. Tapi kalau di teori desain grafis ini dikenal dengan nama roda warna atau dalam bahasa Inggrisnya color wheel. Ini ditemukan oleh beberapa ilmuwan sebelumnya. Kita akan bahas nanti. Nah ini kemudian di teori warna ini didefinisikan sebagai pedoman yang digunakan oleh para desainer dalam menyampaikan sebuah pesan melalui warna. Baik, kita lanjut saja. Beberapa teori warna yang perlu diketahui oleh teman-teman, oleh para desainer adalah, pertama adalah teorinya Isaac Newton. Setahu kita Isaac Newton adalah tokoh fisikawan, tapi dia memikirkan warna juga ternyata. Ada beragam warna yang dihasilkan oleh spektrum matahari. Warna itu ternyata dari mana sih sebetulnya? Dalam penelitiannya dia mengatakan warna itu sebetulnya hanya cahaya matahari saja. Cuman mata kita menangkapnya itu sebagai merah, sebagai kuning, sebagai hijau dan seterusnya. Sebetulnya tidak ada merah itu, tidak ada hijau itu, tidak ada biru itu menurut dia, menurut Isaac Newton. Kemudian ada teori yang selanjutnya yang berkembang, ada teori Brewster. Dia menempatkan warna itu menjadi 4 kelompok besar, yaitu warna primer, kemudian warna sekunder, kemudian ada tersier, mohon maaf. Kemudian ada yang netral. Netral ini bisa masuk di mana aja. Seperti biasanya hitam, putih, krem, coklat, mohon maaf. Oh maaf, kebablasan ya. Kemudian ada yang ketiga adalah teori Mansell. Teori Mansell ini dia berdasarkan pada tingkat kepucatan warna, kemudian tingkat intensitas cahaya warna, kemudian juga pada gelap terang. Nanti dia berdasarkan pada hue, chrome, and value. Lanjut. Ini teori Isaac Newton saya sedikit gambarkan. Sebetulnya ini sudah ada di lembar informasi teman-teman yang sudah dibagikan. Ini nanti cuma saya garis bawahi di sini adalah ini buku yang dikarang oleh Isaac Newton itu dari tahun 1704. Hasil dari penelitiannya di tahun 1666. Yang kalau di gambar belakang itu latar belakangnya itu ada sebuah prisma kaca yang dipantulkan sinar matahari ke sana, kemudian ternyata dia menyebarkan warna berbagai warna yang kita kenal dengan Nichiku Hibinium, merah, kuning, hijau dan seterusnya itu. Yang kita kenal juga dengan warna pelangi. Kemudian Isaac Newton memperkenalkan itu sebagai spektrum cahaya ya, spektrum cahaya. Warna ini susunan warna ini adalah spektrum cahaya. Lanjut, teori berikutnya adalah teorinya Brewster. Kalau Brewster itu menyederhanakan warna menjadi seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa ada primer, sekunder, tersier, dan netral. Kalau primer itu terdiri dari merah, kuning, dan biru. Ini warna primer. Kalau warna primer ini digabungkan salah dua di antara mereka digabungkan dengan porsi yang sama, maka dia akan menghasilkan warna sekunder. Kalau teman-teman bisa lihat di situ, merah kuning akan menjadi orange, merah biru akan menjadi ungu, dan kemudian hijau kuning biru akan menjadi hijau. Ini sekunder. Kemudian ini akan berkembang lagi jika primer digabungkan dengan sekunder akan menghasilkan tersier. Jadi oranye lebih gelap, oranye lebih terang, hijaunya lebih gelap, hijaunya pupus dan seterusnya. Ada juga ungu yang bisa lebih gelap dan seterusnya. Ini kemudian
pelengkapnya adalah netral. Ini tadi yang kita bahas, ada putih, hitam, dan coklat, abu-abu tua, abu-abu muda. Nah, inilah kemudian yang banyak sekarang dipakai oleh para penggiat di seni desain grafis ya, maupun di seni murni juga. Kemudian tidak sampai di situ, Brewster mengembangkan skema warna ya. Kalau tadi itu adalah kelompok warna, kalau di sini adalah skema warna. Skema warna ini adalah bagaimana sebuah warna itu bisa diterima dengan baik oleh penerimanya. Kalau di sini ada yang namanya skema komplementer, berlawanan. Jadi gelap dengan terang sekali kontrasnya. Kemudian ada yang split komplementer. Ini adalah tetangganya, sebelahnya yang agak gelap sedikit ketemu yang lebih terang lagi dan seterusnya. Kemudian ada triadik. Triadik ini sifatnya segitiga. Ini tadi roda warna yang di awal tadi ya, diambil segitiganya. Kemudian kalau ini tetradik, ini adalah segi empat. Nah, kombinasi warna ini bisa dipakai dalam sebuah desain, dalam satu buah rancangan desain gitu. Kemudian ini juga bisa. Nah, kalau misalnya yang perlu diingat adalah bagaimana cara pesan itu tersampaikan dengan baik melalui warna adalah salah satunya dengan menggunakan ini. Bagaimana dia komplementari enggak, gitu. Berlawanan enggak, gitu dan seterusnya. Baik, kalau teori ketiga ini agak ribet sebetulnya dan ini kayaknya butuh waktu yang lebih panjang. Cuman di sini kita bisa lihat secara sederhana bahwa dia ini tadi putih ke hitam. Setiap barisnya dia punya rona. Ronanya ada merah, kuning, hijau tadi dikeliling, mengelilingi ini. Nah, setiap blok ke arah tengah itu namanya chroma. Setiap yang ini ke atas ini namanya value. Sementara pergeseran dari merah ke kuning ke hijau dan seterusnya itu adalah rona. Sebagaimana pipi seorang gadis bisa merona. Tadinya biasa gitu, tiba-tiba merona merah gitu dan seterusnya. Baik, lanjut. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin? Atau mungkin bisa saja menyampaikan beberapa hal terkait dengan mungkin terlalu cepat, terlalu lambat, atau ada yang perlu saya ulangi? Cukup? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, baiklah, saya akan bertanya. Sudah bisa dipahami ya bahwa dengan penjabaran tadi setidaknya teman-teman serta pelatihan dapat menjelaskan cara penggunaan warna dalam karya rancangan sesuai dengan konsep desain. Baik. Nah, ini dia. Oke, kita masuk ke aplikasi. Jodohkan masing-masing skema warna berikut dengan gambarnya. Di sini ada namanya, di sini ada piringannya. Ada yang bisa masih ingat triadik yang mana? Yang bisa silakan katakannya. Pak, Prima. Triadik itu yang gambar nomor 4. Triadik nomor 4. Ya, ini ya. Kuncinya triadik tadi apa? 3. Segitiga. Baik, benar ya. Sudah cukup baik. Kemudian split komplementer ada yang bisa? Oh iya, Ayah. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Komplementer itu yang berlawanan ya. Iya. Tapi di sini ada 2 yang berlawanan, tapi ini adalah yang split ya. Baik. Ya, baik sekali. Ya, bagus. Kemudian kalau tetradik ada yang tahu? Ya, silakan Arif. Yang 2, Pak. Nomor 2. Tetradik. Kuncinya apa? Kotak segi 4. Betul sekali. Baiklah, ini yang nomor 1 secara otomatis dia yang terakhir ya. Saya yang jawab, Pak. Ya, silakan Pak Nana. Komplementer yang nomor 1. Baik, teman-teman.
sampai di sini evaluasinya saya minta untuk mengerjakan beberapa soal yang ada di sini. Silakan. Waktunya 3 menit. Oke. Ada 3 soal pilihan ganda dan 2 esai. Karena kalau sudah nanti dikumpulkan ke total kelasnya. Baik. Sudah? Baik, kemudian tugas tambahan itu adalah tugasnya mencari referensi terkait warna CMYK dan RGB. Ini masih tentang warna. Tugasnya dikumpulkan dalam bentuk file PDF dengan format nama, strip CMYK nRGB.pdf. Tugasnya dikumpulkan pertemuan berikutnya. Jadi besok pertemuan berikutnya sudah siap semuanya, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke? Baik, ini sekadar kata kunci saja untuk teman-teman. Apa yang dimaksud dengan CMYK dan RGB? Saya kasih clue-nya saja. Ini di sini. Baik. Sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sepertinya begitu. Saya tutup pertemuan kita dengan pada siang hari ini dengan sebuah kutipan dari beliau, Gusmus. Orang akan tetap pandai selama dia terus belajar. Bila dia berhenti belajar karena sudah merasa pandai, mulailah dia bodoh.